Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, jumpa lagi kita pada video pembelajaran kali ini dengan muatan pembelajaran IPA pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 5. Pada pembelajaran 1, kita akan membahas materi seputar pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Pada materi kedua, kita membahas pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Dan materi ketiga, kita membahas seputar daur hidup hewan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik berupa makhluk hidup dan komponen abiotik berupa benda tak hidup. Contoh komponen biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Berdasarkan jenis makanannya, makanan hewan ini ada dua kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan biasanya yang dimanfaatkan berupa daun, buah, dan biji. Sedangkan hewan lain biasanya yang dimanfaatkan untuk dimakan berupa daging hewan, ikan, serangga, atau bangkai hewan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Tadi jenis makanan ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Berdasarkan kelompok makanannya ini, yang pertama yaitu ada hewan herbivor. Yang kedua, hewan karnivor. Yang ketiga, hewan omnivor. Dan yang keempat, hewan insektivor. Kita masuk yang pertama, yaitu kelompok herbivor. Herbivor yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu gigi mereka terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Biasanya kelompok hewan herbivor ini tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan yang pemakan tumbuhan seperti kuda, sapi, gajah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelompok karnivor, yaitu kelompok yang pemakan daging. Biasanya hewan ini memiliki gigi taring atau paruh yang tajam yang digunakan untuk mencabik atau merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor ini antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, ataupun burung elang. Yang ketiga yaitu hewan omnivor. Hewan omnivor ini biasanya hewan yang memakan tumbuhan dan memakan hewan lain. Biasanya susunan giginya terdiri dari gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Jadi giginya lengkap dan seimbang. Contoh hewan omnivor ini seperti beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Yang terakhir yaitu insektivor. Insektivor ini adalah hewan pemakan serangga. Hewan ini umumnya memiliki struktur tambahan pada lidahnya yang berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Seperti insektivor, dia bermakan serangga. Contoh hewannya seperti cecak, katak, terenggiling,
dan bunglon. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan ini ada dua. Yang pertama, hewan yang bermetamorfosis, dan yang kedua, hewan yang tidak bermetamorfosis. Kita masuk yang pertama, hewan yang bermetamorfosis. Anak ibu juga sudah tahu, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan, di mana bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis ini juga ada dua pembagiannya. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna, dan metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis yang dicirikan dengan bentuk tubuh sangat berbeda antara telur, kemudian telur saat menetas, hingga dia berbentuk dewasanya. Di metamorfosis sempurna ini ada namanya tahap kepompong atau pupa. Nah, ibu bisa lihat contohnya kupu-kupu, dimulai dari telur menetas menjadi ulat, ulat nanti berkembang menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itu contoh metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang bentuk hewan mudanya tidak terlalu jauh berbeda dengan hewan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan perkembangannya itu, ada tahap penambahan seperti ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan ini tidak ada namanya pupa atau kepompong, tetapi melalui tahap peralihan yang disebut dengan nimfa. Bisa anak ibu lihat contohnya pada belalang. Dari telur, belalang itu menetas menjadi nimfa tanpa sayap. Bentuk nimfa itu seperti mirip dengan belalang dewasa. Nimfa ini nanti berkembang nimfa tanpa sayap, berkembang menjadi nimfa bersayap, kemudian nimfa bersayap berkembang menjadi belalang dewasa dengan perubahan dari yang bersayap menjadi ukuran lebih besar dan menjadi belalang dewasa. Itu metamorfosis tidak sempurna. Kemudian ada hewan itu yang tidak bermetamorfosis. Jadi di daur hidupnya hewan itu tidak bermetamorfosis. Jadi ada hewan yang bentuk struktur tubuhnya sama mulai dari dia baru lahir, bentuk mudanya sampai bentuk dewasanya tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami penambahan besar tubuh dan tinggi tubuhnya. Contoh hewannya seperti kucing. Anak ibu lihat anak kucing yang baru lahir, nanti berubah menjadi kucing yang muda dan berubah menjadi kucing dewasa. Yang berubah hanyalah ukuran tubuhnya. Bentuk hewannya tidak berubah. Kucing kecil masih mirip dengan kucing dewasa, hanya bertambah tinggi dan besar saja. Demikian penjelasan materi ibu pada kali ini. Semoga anak ibu bisa memahaminya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.